Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala rasulina syafi'ina wa imamina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih lana umurana alladhi ilaiha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Amma ba'd. Teman-teman muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat bahagia saya malam hari ini, malam mingguan dengan antum semua di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Saya tahu bahwa antum semua adalah orang-orang mulia, orang-orang baik. Karenanya antum memilih tempat yang mulia ini di saat anak-anak muda lain memilih yang lain. Karenanya saya tahu bahwa teman-teman semua adalah merupakan air jernih gemericik yang luar biasa. Tadi Ustadz Maman sudah menjelaskan pada antum tadi bahwa anak muda seharusnya adalah kekuatan. Karenanya antum harus berpikir bagaimana air yang jernih itu menjadi kekuatan. Karena kalau air keluar dari mata airnya, dia gemericik keluarnya, bahkan langsung bisa diminum, menghilangkan dahaga, sehat sekali, sejuk sekali. Tapi itu belum jadi kekuatan. Bagaimana supaya air jadi kekuatan? Air itu kalau memunculkan kekuatannya, Pak, itu gedung yang paling kokoh sekalipun bisa dia bawa. Siapa yang mengatakan bahwa apa yang dibangun manusia ini kuat? Itu kalau ada air yang air depan saya ini air, Pak. Antum tuangkan cuma bisa untuk minum. Jadi air jernih, air yang bagus, seperti antum semua. Tapi dia belum jadi kekuatan. Kalau antum ingin lihat air jadi kekuatan, antum lihat tsunami. Itu air punya kekuatan amat dahsyat. Kalau sudah menggulung air, tidak ada yang bisa matikan. Dan antum tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nabi Nuh juga dengan air saja. Cuma dengan air. Pertemuan antara air langit dan air bumi. Karenanya kalau anak muda tadi oleh Ustadz Maman dijelaskan bahwa anak muda itu kekuatan, mestinya begitu, gabungan antara kejernihan dan kekuatan. Ya, maka dari itu tidak bisa kalau antum ingin menjadi kekuatan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri cuma air buat diminum, dia jernih, bagus, masya Allah, memberi manfaat, ya memberi manfaat. Tapi untuk kekuatan yang dimau oleh Quran belum. Nah sekarang antum tahu, itu air tsunami itu berapa gelas kalau digelasin? Nah segitu banyaknya antum harus kumpul dalam satu gerak yang sama. Nah itu nggak ada yang bisa berdiri kokoh di hadapan antum semua. Paham ya? Baik. Makanya bahagia sekali malam hari ini dengan diprakarsai teman-teman pemuda istiqomah. Semoga antum semua menjadi pemuda yang istiqomah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bersama-sama nanti dengan guru kita Ustadz Maman untuk mari kita ubah kejernihan ini menjadi kekuatan. Dan itu perlu proses, perlu waktu, perlu belajar, perlu kurikulum, perlu kesabaran. Baik, teman-teman dirahmati Allah, saya hanya menambahi sedikit saja karena sudah banyak lengkap disampaikan oleh Ustadz Maman. Barang yang sudah lengkap kalau ditambahi lagi malah jadi kurang. Ya, makanya saya nggak banyak-banyak nambahinya. Jari saya lengkap ada 5, itu lengkap. Kalau ditambahi 1 malah kurang. Betul kan? Jadi kok 6 itu berarti dia kekurangan. Ya. Baik, teman-teman dirahmati Allah, saya langsung saja pada pembahasan tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, karena itu judul yang diberikan pada kami, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala dan Muhammad Al-Fatih.
sebagai dua potret pemuda dan pemimpin. Tapi saya ingin berikan dulu datanya pada antum semuanya, perbandingan dari dua orang itu, saya kasih datanya supaya antum bisa bandingkan. Ya, teman-teman yang baik dirahmati Allah. Pertama sebelum saya sampaikan datanya, bahwa kita ini bersyukur karena kita oleh sejarah Islam disuguhi potret-potret yang mudah untuk ditiru. Jadi sosok-sosok istimewa itu adalah merupakan potret yang Allah hadirkan supaya generasi zaman ini mudah untuk menirunya. Ya, karena itulah maka sebuah kelengkapan menggabungkan antara konsep teori dengan potret itu adalah sebuah kelengkapan yang luar biasa. Ustaz Maman sudah banyak menyampaikan teori dan beberapa contohnya. Saya tidak menyampaikan teori, saya cuma langsung masuk pada potretnya, pada sosoknya, supaya kita langsung dapat juga sosoknya. Nanti antum tinggal cocokkan dengan materi yang disampaikan Ustaz Maman. Nah teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kekurangannya dunia barat. Dunia barat tidak punya sosok, tidak punya potret seistimewa Islam. Antum mau manusia istimewa, manusia ajaib, di Islam ada. Di barat maka karena dia tidak ada, maka yang muncul Superman, apalagi Spiderman, bahkan perempuan pun dimunculkan jadi Catwoman. Karena saking mereka tidak tahu, mereka sebenarnya harus punya mencontoh siapa potretnya. Kalau antum baca sejarah Eropa, Pak, itu dulunya mereka nggak kenal peradaban, pakai baju aja cuma sepotong, orang hutan. Kemudian begitu mereka diajari muslimin mengenal peradaban, tiba-tiba beringas menjadi penjajah. Dan itu antum bisa baca di sejarah Eropa. Karena itu mereka tidak punya potret. Akhirnya mereka sulaplah sosok-sosok yang sebenarnya berlumuran darah, tiba-tiba menjadi sosok pahlawan. Muslimin nggak perlu itu semua. Karena muslimin ini melimpah ruah, tokoh besar, mengagumkan, ajaib, yang kalau antum baca bahkan tidak ada hari ini orang kayak begitu. Tapi bukankah mereka juga manusia biasa sebagaimana kita manusia biasa? Bukankah mereka muslim, kita juga muslim, mereka sholat, kita juga sholat, Quran, kitab suci, kiblat kita sama, maka mestinya kita berbuat sama. Itu hebatnya potret. Baik, mari kita bandingkan dua sosok istimewa, dua-duanya pemuda, dua-duanya pemimpin. Pemimpin di usia muda, dan ada beberapa hal yang sama, ada beberapa hal yang beda. Teman-teman dirahmati Allah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala itu hidupnya di abad 6. Di abad 6 Hijriah. Adapun Muhammad Al-Fatih hidupnya di abad 9 Hijriah. Jadi yang satu abad 6, yang satu abad 9, terpaut dua sosok yang kita bicarakan malam ini, terpautnya 3 abad. Apa ya? Artinya teman-teman, 3 abad itu, ini Indonesia merdeka ini umurnya baru berapa? Belum seabad bahkan, bukan begitu? Belum seabad. Belum seabad, belum 1 abad toh? Kurikulum pendidikan sudah ganti berapa kali? Betul apa enggak? Padahal yang menghasilkan orang-orang hebat itu kalau bukan kurikulum pendidikan apa? Ya kurikulum pendidikan itu menghasilkan. Kalau 3 abad terpaut antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih rahimahumullah. Kalau terpaut 3 abad, cara belajarnya sama, kurikulumnya sama, hasilnya sama, maka itu Islam. Sekarang para guru pusing tuh. Ada kurikulum 2013. Sebelumnya kurikulum 2006, sebelumnya kurikulum 2004, sebelumnya kurikulum tahun 9 sekian. Itu belum 1 abad. Belum 1 abad. Maka dari itulah ini indahnya Islam, bahwa terpaut 3 abad. Itu subhanallah. Karena Islam itu sama, di setiap abad sama. Kan Quran juga tidak berubah. Quran juga itu juga. Qurannya abadi. Cara sholat kita ya sama, kita sholatnya di masjid ya sama, gak ada yang berubah.
bahwa nanti ada beberapa perubahan di setiap zaman. Setiap zaman Allah hadirkan masalah baru sehingga kemudian memunculkan solusi baru, itu biasa. Tapi tetap berpijak pada hal-hal yang sama itu. Baik, jadi terpautnya mereka 3 abad. Satu abad 6, yang satu pada abad ke-9. Salahuddin Ayyubi lebih tua, lebih duluan zamannya. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, beliau menjadi pemimpin karena beliau lahir tahun 532 dan beliau memimpin sekitar tahun 564. Ya. Jadi umur berapa beliau? Ya? Umur berapa beliau? Beliau resmi memimpin menjadi seorang sultan, dan setelah itulah kemudian ditandai dengan beliau memimpin menjadi sultan, itu menandai sebuah dinasti baru yang namanya dinasti Al-Ayyubiyah, yang dinisbatkan pada namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dinasti Al-Ayyubiyah. Sebelumnya sebenarnya Salahuddin sudah masuk ke Mesir sudah beberapa kali, dan itu karena Salahuddin itu masih di bawah pamannya. Pamannya namanya Asaduddin Syirkuh. Asaduddin Syirkuh itu adalah merupakan utusan dari gubernur di wilayah Halab, di wilayah Aleppo, Suriah, yaitu Nuruddin Zenki. Ya, supaya antum tahu dulu ini alurnya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala usia di bawah 30 tahun. Usia di bawah 30 tahun. Dan itu nanti kisaran usia memang, teman-teman. Seusia-usia antum ini. Usia di bawah 30 tahun, kisaran usia 20-an tahun. Maka sudah terlibat bersama pamannya untuk masuk ke Mesir dengan pasukannya, dan ini cuma dialog antara paman sama ponakan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Ayyubi untuk mendesain pasukan ini dan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Mesir. Dan setelah itu pamannya meninggal, Salahuddin melanjutkan dengan membersihkan Palestina dari tangan salib. Karena itulah maka teman-teman dirahmati Allah, ketika bayangkan usianya masih sangat muda, dimulai setidaknya dari umur 25 tahun, terus begitu sampai nanti dia resmi memimpin setelah pamannya meninggal. Kemudian dia berhasil menutup dinasti Syiah Ismailiyah, yaitu dinasti Al-Ubaidiyah di Mesir yang sudah berkuasa lebih dari 200 tahun. Anda bisa bayangkan sebuah negeri sudah 200 tahun berkuasa, Syiah pula, itu oleh Salahuddin ditutup dengan jalan sangat damai. Itu kecerdasan yang luar biasa. Adapun Muhammad Al-Fatih, ya, dan Muhammad bedanya, kalau Muhammad Al-Fatih nanti dia lebih muda lagi karena umur 22 tahun, tadi Ustaz Muhammad sudah sampaikan ya. Umur 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. 22 tahun, dan Muhammad Al-Fatih melanjutkan ayahnya, melanjutkan kakeknya, dia jadi pelanjut. Adapun Salahuddin tidak ada yang dilanjutkan. Ayahnya Salahuddin itu namanya siapa? Antum tahu nama Salahuddin siapa? Salahuddin namanya siapa? Salahuddin bukan nama itu. Salah itu artinya kebaikan, ad-din itu agama, kebaikan agama. Salahuddin namanya Yusuf. Antum ingat namanya Yusuf. Salahuddin punya ayah yang ayahnya adalah seorang pembelajar ilmu, sebagaimana pamannya yang pembelajar ilmu Asaduddin Syirkuh, tapi sekaligus juga panglima. Tapi mereka tidak punya kesultanan, tidak punya dinasti. Maka Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang membuka pertama kali dinasti Al-Ayyubiyah. Adapun Muhammad Al-Fatih itu tinggal melanjutkan dari nasab orang tuanya, ayahnya, kakeknya, terus begitu ke atas.
Bahkan kalau Salahuddin Al-Ayyubi adalah sultan yang pertama di dinasti Ayyubiyah, kalau Muhammad Al-Fatih adalah sultan ke-7 di Daulah Turki Utsmani. Dan mereka memimpin juga dalam rentang waktu yang kurang lebih sama. Ya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala itu memimpin kurang lebih 25 tahun. Adapun Muhammad Al-Fatih lebih dari 30 tahun. 30 tahun lebih sedikit, hampir 31 tahun. Jadi yang satu 25 tahun, satu 30-an tahun. Lama, ya kan? 25 tahun itu sudah 5 periode kalau di Indonesia. Kan? 5 periode. Tinggal masalahnya kan begitu, bukan sekedar lama-lamaan memimpin. Masalahnya Anda memimpin berapapun lamanya, karyanya apa, itu masalahnya. Kemudian secara usia juga semisal. Secara usia ya kurang lebih lah. Muhammad Al-Fatih punya usia 55 tahun. Muhammad Al-Fatih punya usia 52 tahun. Ya, kurang lebih lah. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Nah, inilah yang kemudian perlu kita gali secara dua potret yang luar biasa dari sisi kepemudaan mereka berdua ini dan kemudian dari sisi kepemimpinan yang istimewa itu. Ada banyak hal yang luar biasa. Dan mari kita petik sebagian dari pelajaran istimewa itu. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala dan Muhammad Al-Fatih itu oleh pendidikannya, oleh orang tuanya, oleh zamannya itu dibebani kegundahan. Makanya kalau anak muda begini tidak punya kegundahan, itu dia nggak akan besar, Pak. Tapi jangan salah gundah ya. Antum salah galau salah. Jangan salah, apa yang antum pikirkan? Lihat. Kegalauan yang dititipkan kepada Salahuddin adalah tentang Palestina. Palestina dititipkan sebagai sebuah kegalauan karena Palestina itu sudah sekian lama hilang dari tangan muslimin. Ada di tangan orang-orang salib dan kemudian Salahuddin hadir dan masalahnya saat itu orang-orang Eropa menguasai tanah Palestina, itu satu persatu wilayah Mesir pun diambil. Jadi mulai merambat satu persatu sampai ke Mesir. Karena itulah kegundahan Nuruddin Zenki, atasannya Salahuddin. Ya, karena Salahuddin itu tadi saya bilang Salahuddin itu atasannya adalah pamannya Asaduddin Syirkuh dan atasannya pamannya adalah Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki adalah gubernur di Aleppo yang nginduknya ke dinasti Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, Irak. Paham ya? Kalau belajar sejarah antum harus membayangkan peta dari kota ke kota. Dan itu dari mulai Nuruddin Zenki sampai diturunkan pada Asaduddin Syirkuh sampai diturunkan pada Salahuddin, itu kegundahan terbesar mereka adalah kiblat pertama muslimin Palestina itu ada di tangan orang-orang kafir dalam keadaan kotor, rusak dan muslimin tidak bisa masuk sana. Kegundahan itu yang dititipkan. Dan antum tahu bahwa Nuruddin Zenki sang pimpinan, dan Nuruddin Zenki itu orang yang sangat dikagumi oleh Salahuddin. Karenanya teman-teman, Salahuddin itu bukan orang ajaib yang tiba-tiba turun terus membebaskan Palestina. Kalau itu Superman namanya. Nggak ada yang begitu. Salahuddin itu hanya merupakan pucuk dari perjalanan 50 tahun lamanya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba kemudian menjadi hebat, besar, luar biasa, nggak ada. Itu proses sangat panjang, bahkan dimulai dari masa Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Setelah itu turun lagi ke masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang melanjutkan kebesaran Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu seterusnya, sampai nanti turun ke Nuruddin Zenki. Dari Nuruddin Zenki barulah turun ke Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi panjang ceritanya. Dan begitulah perjuangannya. Maka dia adalah sambung menyambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salahuddin ini kegundahannya tentang Palestina. Adapun Muhammad Al-Fatih kegundahan yang tentang
Konstantinopel. Itu maksud saya, teman-teman. Nah, jadi sekarang antum kalau mau besar, tergantung kegundahan antum apa. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh-temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati, sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Pikirkan umatnya. Itu difikirkan sampai menjadi kegelisahan. Karena kegelisahan itulah yang akan mendorong dia untuk bergerak. Terus apa yang bisa saya lakukan? Untuk Salahuddin memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina, Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa menembus benteng tebal Konstantinopel. Ayo sekarang antum mikirin apa sekarang itu ya. Jadi PR besar antum sekarang itu. Pikirkan sesuatu tentang umat ini, kemudian setelah itu sampai dia menjadi sebuah kegundahan yang menjadi pendorong energi. Energi antum akan berlipat-lipat untuk bergerak luar biasa. Ya jadi pikirkan ya, jangan yang sepele, jangan yang remeh. Oh, urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau. Urusan nyari pasangan aja kok galau. Enggak menarik banget, Pak. Sangat tidak menarik anak muda yang dipikirkan cuma begituan. Bukan itu tidak penting. Bukan itu tidak penting, teman-teman. Pekerjaan buat laki-laki apalagi penting. Pasangan apalagi juga sangat penting. Tapi lihat itu. Teman-teman harus sudah segera selesai di urusan pribadi agar segera bisa mengurusi umat ini. Karena kalau antum saja belum selesai ngurusi diri sendiri, bagaimana ngurusi orang lain? Kalau belum selesai memikirkan diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Paham ya? Jadi itu titik kesamaan antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Dan tidak sederhana, teman-teman. Yang difikirkan itu sebesar itu. Anak muda. Zaman itu kan orang juga mikir, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda Salahuddin? Oh, Salahuddin itu aslinya orang Tikrit, orang Irak. Dari Irak pindah ke Aleppo, ke Halab, Suria. Dari Suria kemudian masuk ke Mesir. Dari Mesir membebaskan Palestina. Dan ajaib, Salahuddin itu, teman-teman dirahmati Allah. Itu membebaskan Palestina tahun berapa? Nah, tahun berapa membebaskan? Di perang Hittin tahun 583. 583 Hijriah. Salahuddin meninggal tahun berapa? 589. Atau bisa bayangkan, ada orang yang hidup dengan kegundahan terbesarnya, kemudian berhasil dia menjalankan kebesaran cita-cita untuk membebaskan Palestina. Gak lama setelah itu meninggal. Jadi seakan Salahuddin dihadirkan Allah hanya untuk bebaskan Palestina, kemudian cukup tugasmu sampai di situ, kembalilah kepadaku. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 583 dia usir keluar pasukan Salim, 589 beliau meninggal. Karena itulah maka ketika Muhammad Al-Fatih berhasil membuka Konstantinopel, kan? Tahun berapa? 857 Hijriah. Tapi meninggalnya masih lama. Ya. Sempat Muhammad Al-Fatih sempat berpikir untuk istirahat dari kepemimpinan. Karena sudah cukup. Apa yang dia inginkan, kegelisahan selama ini yang tidak bisa ditembus oleh muslimin selama 8 abad lamanya. Dan antum lihat, ini kan sebenarnya berawal dari kalimat Rasul SAW kan tentang Konstantinopel itu. Karena Nabi menyampaikan tentang hal itu, Konstantinopel itu, teman-teman. Maka sahabat ketika menyampaikan hadis Nabi itu semua ikut memeras otak, gimana caranya kita menguasai Konstantinopel. Tapi Nabi kita sudah sampaikan, itu pasti akan jatuh di tangan muslimin. Cuma benteng itu terlalu kuat, dan itu sebuah kekuatan besar. Eropa kekuatan besar, separuhnya setidaknya ada di wilayahnya
Kristen Ortodoks, sebelahnya separuhnya kurang lebih ada di Kristen Katolik Roma. Jadi antara Konstantinopel dan Roma. Karenanya sahabat pun itu Nabi bersabda, sahabat itu juga sudah nyoba. Yuk kita coba yuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, khalifah ketiga. Itu sudah bicara tentang Konstantinopel. Sudah bicara tentang Konstantinopel. Kenapa? Karena ini Nabi kita bersabda, cuma caranya nyampe sana bagaimana? Caranya membuka Konstantinopel bagaimana? Itu kegelisahan semua generasi Islam. Itu maksud saya. Sampai Utsman menduga, lihat dugaan sahabat Utsman. Lihat dugaannya beliau mengatakan begini. Kata Utsman, Konstantinopel itu rasanya akan dibuka melalui Andalusia itu. Melalui jalur selatan itu. Makanya siapapun yang nanti ikut andil membuka Andalusia, dia akan mendapatkan pahala membuka Konstantinopel. Itu prediksinya. Tapi ternyata masuknya bukan lewat situ. Ternyata masuknya bukan lewat barat tapi lewat timur. Nah, teman-teman dirahmati Allah, karenanya ketika antum baca nanti biografinya tabi'in luar biasa, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah taala. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah taala itu pemimpin Andalus yang dahsyat luar biasa. Itu baru di kisaran sekitar tahun 114 Hijriah. 114 Hijriah. 114 Hijriah itu Islam sudah sampai ke Perancis Selatan, melalui tangan sediantaranya adalah pemimpin hebat dan itu tabi'in, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Abdurrahman Al-Ghafiqi kenapa ingin betul dari mulai Spanyol masuk ke Portugal, kemudian masuk ke Perancis, dan kurang lebih hanya sekitar 30 kilo menjelang Paris. Itu Islam tuh. Itu tahun 114 sudah sampai sana. Kenapa? Karena tadi setiap zaman membawa kegundahan itu. Kenapa? Dia mau masuk ke kedua kota yang dilewatinya. Karena setelah Perancis adalah Itali dan di sana ada Roma. Setelah Roma adalah Konstantinopel. Tapi semua orang tahu Konstantinopel duluan sebelum Roma. Maksud saya adalah teman-teman, generasi Islam itu kegelisahannya. Ya, itu kegelisahannya. Kalau babnya hanya handphone nggak ada pulsanya, nggak usah gelisah-gelisah amat. Ya, jadi sekali lagi mohon teman-teman mengubah cara berpikirnya, antum naikkan kualitas kegelisahannya, gelisah memikirkan umat ini. Maka itulah kegelisahan seorang Muhammad Al-Fatih, apalagi itu memang sengaja dimasukkan. Jadi kegelisahan itu bukan tiba-tiba hadir. Dia sengaja dimasukkan. Ini bedanya antara kegelisahan yang membahayakan dengan kegelisahan yang menghasilkan hal yang positif. Itu sengaja dimasukkan. Baik Salahuddin ataupun Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga begitu. Karena antum tahu bahwa dari mulai kakeknya, bapaknya, ibunya, gurunya, semua memasukkan pesan tentang Konstantinopel. Maka ketika dia sudah selesai dalam tugasnya membuka Konstantinopel dan berhasil, maka setelah itu dia akan pengen pensiun dari kepemimpinan. Sudah selesai, sudah sampai pada puncaknya, bahkan Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel, dia naik ke bukit, dia naik di ketinggian, kemudian dia melihat ke bawah, dia bilang, dari ketinggian inilah tempat yang paling tepat untuk memimpin dunia. Jadi anak muda umur 24 tahun. 24 tahun mikir, ini ibu kotanya dunia, bukan ibu kotanya Turki Utsmani saja. Jadi dia berpikir bahwa ini akan dilebarkan sampai seluruh dunia, dari sini saya akan pimpin. Itu maksud saya ya. Jadi jangan remeh-temeh dipikirkan. Ya. Nah, kan antum juga tahu paket hadis antara Konstantinopel itu paketnya dengan Roma. Ada gitu di antara antum yang gelisah mikirkan tuh Roma gimana Pak caranya Roma itu ya. Bagaimana cara sampai masuk ke Roma, mengislamkan Roma. Saya ingin salami paus, saya islamkan, saya syahadatkan tuh paus. Duh.
Bagaimana caranya Roma jatuh ke tangan muslimin kalau tidak dengan kan? Maka maksud saya teman-teman itu. Jadi kegelisahan antum ubah. Sampai sekarang Roma belum selesai urusannya. Oke? Dan masih banyak yang lain. Saya ingin berhenti lama di sini karena ini masalah besar hari ini. Ketika generasi ini tidak hidup dengan kebesarannya, tapi jatuh karena keremehannya. Atau harus hidup dengan kebesaran. Baik. Teman-teman rahmati Allah. Dan begitu mereka memimpin, ini dua orang ini memimpin dengan proses yang luar biasa. Lihat ini dua-duanya proses bagaimana dia masuk menjadi pemimpin. Bahwa sekali lagi kalau Salahuddin itu sebenarnya salah satu pasukan pamannya, panglimanya adalah pamannya Asaduddin Syirkuh. Begitu masuk ke Mesir dan itu sempat bolak-balik karena sempat masuk, awalnya bisa masuk ke Mesir itu kan sebenarnya karena dinasti Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah yang di Mesir yang sudah berkuasa lebih dari 200 tahun itu pecah berantem antar mereka tentang kepemimpinan perang antar mereka. Pemimpin yang ada kemudian berhasil dikudeta, dia lari nyari bantuan ke Aleppo, ke Halab. Nuruddin Zengi dimintai bantuan, senang banget. Nah ini waktunya. Karena sudah lama dia ingin masuk ke Mesir, karena sudah mendengar bahwa Mesir keadaannya payah, satu persatu wilayah malah diambil oleh orang-orang salib yang ada di Palestina. Karena Palestina Mesir kan berbatasan kan, dan seterusnya. Maka ini kesempatan, mumpung ada yang minta bantuan dan dia nggak orang sembarang, dia pemimpinnya Ubaidiyah, salah satu pemimpin Ubaidiyah. Maka itulah mengapa Asaduddin Syirkuh diberangkatkan dengan dikontrol betul oleh Nuruddin Zengi, kemudian diberangkatkan dan Asaduddin Syirkuh menjadikan ponakannya itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai orang yang paling diajak bicara tentang masalah strategi pasukan. Begitulah sampai kemudian prosesnya sampai pamannya nanti meninggal, karena nanti ada bolak-balik berkali-kali karena ternyata orang yang minta bantuan itu kemudian begitu akhirnya menang, berhasil ngambil ke kursinya lagi, tapi setelah itu ya khianat lagi. Nah, itu gak aneh, itu biasa. Kalau Syiah begitu itu gak aneh dalam sejarah, sangat tidak aneh. Nanti baca sejarah dan tidak akan diperdebatkan karena sejarah punya catatannya. Dibantu, kemarin kan minta bantuan, datang dibantu, bantu dimenangkan, begitu menang berkhianat kepada yang bantu. Tapi ya begitulah muslimin itu, masya Allah, hatinya muslimin itu lapang, ya lapang, punya penuh strategi. Begitulah sampai kemudian begitu Asaduddin Syirkuh berhasil masuk dan kemudian akhirnya berhasil juga masuk menguasai itu, sampai kemudian akhirnya Asaduddin Syirkuh, Salahuddin nanti dekat dengan pemimpin tertinggi dinasti Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah itu. Kemudian nanti menjadi semacam penasihatnya, semacam menterinya. Itu prosesnya sampai nanti Salahuddin dengan strategi yang cukup panjang, sebenarnya tidak terlalu panjang sebenarnya. Karena hanya perlu 3 tahun. Salahuddin itu punya strategi dari mulai masuk dekat dengan sang pemimpin tertinggi sampai menutup dinasti Syiah yang sudah 200 tahun lebih dengan cara sangat damai, tak ada gejolak, dengan strategi yang sangat luar biasa canggih. Itu hanya perlu waktu 3 tahun. Jadi dinasti 200 tahun ditutup dalam 3 tahun. Anak muda tuh gitu teman-teman. Ya tuh pikirin kalau antum cuma gelisah mikirkan tentang ini gimana ya, negara rusak amat, ya gitu, jangan cuma mikir begitu doang. Antum buat strateginya. Ini kan belum lama umurnya kan. Maksud saya perbaiki, ini amanah besar, bukan dalam rangka apa-apa. Karena Mesir saat itu dalam kerusakan yang luar biasa. Mesir rusak luar biasa. Satu persatu wilayahnya diambil oleh orang-orang kafir, kemudian persis seperti zaman kerusakan manapun, itu harta itu berserakan di dalam istana. Tetapi rakyat sengsaranya luar biasa dengan himpitan pajak yang luar biasa. Semua zaman sama. Atau mau baca dinasti mau Persia, mau Romawi, mau sama. Karenanya nanti
Itulah yang nanti salah satu strategi ekonomi yang dilakukan oleh Salahuddin atas prakarsa pemimpin tertingginya yaitu Nuruddin Zengki. Di antaranya ada tadi membuat masyarakat ini nyaman dengan menghilangkan himpitan pajak. Ya kan? Mendingan antum pikirin deh, ya kan? Antum pikirin gimana bayar hutang Indonesia ini. Ya antum pikirin gimana pajak tidak ada tapi makmur negeri ini. Kan itu urusannya cuma itu doang sebenarnya kan? Ya, ayo coba antum ngelamun sekarang. Ayo pikirin, begitulah kegundahan anak muda itu harus yang tinggi-tinggi, jangan yang sepele-sepele ya. Saya berkali-kali ulang karena ini masalah sangat serius di anak muda hari ini. Karena saya kalau melihat apa tulisan-tulisan anak muda hari ini ya kan, kemudian berantemnya di media sosial, itu berantem antara dua orang yang bodoh. Yang sini bodoh ke kiri, ini bodoh ke kanan. Ya begitu, makanya sudahlah, sudah hentikan itu. Atau pikirkan sekarang. Maka saya kagum banget. Saya pernah kumpul dengan anak-anak muda usianya kisaran 30 sedikit, 30 ke bawah. Kumpul, begitu kumpul, saya diminta datang karena ternyata mereka lagi rapat, mereka dari berbagai kota. Saya tanya, antum ini siapa? Dibilang kami ini anak-anak muda yang pengusaha, Ustaz. Kemudian saya bilang, antum ngumpul-ngumpul ini ngapain? Lihat jawaban mereka apa? Kami cuma pengen bayari hutang negara. Lihat, itu anak-anak umurnya 30 tahun ke bawah. Ada yang sebagian 30 tahun ke atas sedikit. Itu maksud saya. Sekarang utang negara berapa? 4.000 triliun, ya. 4.000 triliun antum pikirin lah ya kan. Masalah antum sekarang ngeraba-ngeraba dompet nggak ada isinya nggak penting. Kenapa nggak penting? Loh, orang berpikir besar, Allah berikan yang besar. Kalau antum mikir cuma dompet ini nggak penuh-penuh, tapi antum pikirkan yang besar. Saya bayari utang negara, Pak. Besok Indonesia saya beli dengan 4.000 triliun. Saya punya uang 4.000 triliun, serahkan negeri ini, saya bayari gratis negeri ini. Baik, gitu loh teman-teman. Mikir yang besar ya. Mulai hari ini mikir yang besar. Hal-hal yang remeh-remeh, update status itu nggak wajib hukumnya. Jadi yang remeh-remeh tinggalkan. Nggak ada yang wajib itu sholat 5 waktu itu wajib, ya kan? Puasa Ramadan itu wajib. Update status nggak wajib hukumnya. Ya, nggak penting. Ketika dia, makanya saya bilang ubah cara berpikir itu. Baik. Jadi ketika Salahuddin Ayyubi rahmatullah dia mendapatkan hanya perlu 3 tahun sejak dia masuk ke Mesir, masuk di Mesir sampai tutupnya dinasti yang sudah 200 tahun umurnya. Nah, adapun Muhammad Al-Fatih ini juga ada sisi yang menarik. Kalau Muhammad Al-Fatih kan sekali lagi melanjutkan bapaknya. Ya, melanjutkan bapaknya. Melanjutkan bapaknya, ini hebatnya sang ayah sebenarnya. Sultan Murad II, sang ayah. Itu beliau punya hak untuk memimpin sampai meninggal. Itu punya hak di peraturan negara dinasti Turki Utsmani. Tetapi itu tidak dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya memilih untuk pensiun dini demi untuk melatih anaknya Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin hebat. Jadi memang ini orang dua-duanya luar biasa. Jadi sang ayah tahu persis bahwa anak saya ini harus dilatih. Makanya sejarawan mengatakan umur 14 tahun sama bapaknya dikasih sebuah kota kecil, kota Manisa. Kota Manisa sebuah kota yang kecil dan itu dikasih untuk latihan mimpin umur SMP. 14 tahun kan SMP kan? SMP kelas 2 ya. Latihan mimpin berarti ilmunya sudah dikasih banyak banget sama orang tuanya sama guru-gurunya. Dari 14 nanti terus belajar sampai 22 tahun. 22 tahun bapaknya mengundurkan diri dengan sengaja. Bapak mundur nak, jadi sultan, sekarang kau yang mimpin. Itu jadikan itu sebagai pelajaran buat semua orang tua. Jadikan pelajaran buat semua orang tua. Kalau di sini kan ada juga yang usia-usia sudah tua, maka gitu Bang. Sudahlah, apa yang mau dipertahankan kalau kita cuma tua umurnya, tapi tidak tua usianya, tidak tua ilmunya, tidak tua kesolehannya. Kalau ada anak-anak muda yang lebih luar biasa, ayo serahkan, saya serahkan ini, serahkan, lanjutkan. Pak. Karena di tangan orang-orang biasa saja luar biasa, apalagi di tangan anak-anak muda yang luar biasa ini. Jadi regenerasi itu harus sangat dipikirkan, kaderisasi sangat dipikirkan. Terakhir akan saya bacakan bagaimana Muhammad Al-Fatih mengkader anaknya, bagaimana Salahuddin mengkader anaknya. Itu orang hebat, berpikir tentang kelanjutan kebaikan ini. Kelanjutan kebaikan harus dipikirkan betul. Ya, makanya
Muhammad Al-Fatih itu bapaknya sengaja mengundurkan diri. Begitu mengundurkan diri anak umur 22 tahun. Nah, begitu masuk anak umur 22 tahun masih muda, maka musuh-musuhnya itu meremehkan. Bahkan di Konstantinopel sendiri begitu mendengar Kesultanan Turki Utsmani ganti pemimpinnya anak muda umur 22 tahun. Wah, itu mereka meremehkan. Nah, ini kesempatan ini. Kita hajar habis itu, padahal sebaliknya nanti yang dihajar habis mereka. Jadi, itu menariknya teman-teman anak muda itu, ya. Sementara di internal Turki Utsmani juga ada pemberontakan. Masalahnya pemberontakannya hadir justru dari pasukan khusus. Ya, yang di Turki Utsmani ada pasukan khusus, ada pasukan militer itu ada, seperti hari ini juga ada pasukan khusus kan? Justru pemberontakan datang dari pasukan khusus itu. Muhammad Al-Fatih merasa nih pasukan khusus ini tidak bisa saya taklukkan. Karena dulu pasukan khusus ini sangat taat, sangat dengar kepada ayahnya, Sultan Murad II. Taat betul mereka. Maka Muhammad Al-Fatih, ketika Muhammad Al-Fatih tahu, ini kalau saya tangani sendiri gak beres-beres. Ini perlu ayah saya. Padahal ayahnya sudah pensiun ayahnya. Maka Muhammad Al-Fatih minta ayahnya datang agar ikut membantu membereskan ini. Tapi Muhammad Al-Fatih tahu bapaknya itu kan lagi ngelatih dia. Jangan dikit-dikit kalau ada masalah minta bapaknya, dikit-dikit minta bapaknya. Lah kapan sultannya kamu? Tapi ini masalah sangat besar, maka Muhammad Al-Fatih menyampaikan kepada ayahnya dengan kalimat, ini bukan permintaan anak pada bapaknya, tapi ini perintah sultan pada rakyatnya. Nah, itu anak muda namanya, ya kan? Loh, ya sekarang sultannya kan saya ya kan? Sekarang ayah rakyat saya, sini bantu saya. Karena kalau beliau tahu, ini kalau bapaknya permintaan anak ke bapaknya belum tentu mau datang gitu. Kamu harus latihan lah gimana cara ngatasi masalah kan gitu. Nah, ini perintah sultan pada rakyatnya. Sini ya, sekarang aku sultan. Sudah, baru ayahnya memberikan coaching kepada Muhammad Al-Fatih untuk bagaimana mengatasi pemberontakan yang sangat bahaya karena datang dari pasukan khususnya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka memimpin, anak muda ini dua-duanya ini memimpin di zaman yang berbeda. Mereka memimpin dengan strategi yang luar biasa, menunjukkan ilmu yang sangat tinggi, tapi juga dengan kesolehan yang sangat tinggi. Gak cukup cuma masalah ilmu strategi gak cukup. Harus dengan kesolehan. Kesolehan saja tanpa ilmu dan strategi juga gak cukup. Maka dua-duanya memiliki itu, maka mereka mulai mendesain itu. Saya tunjukkan sebagian bagaimana mereka mendesain peradaban. Salahuddin Ayyubi ketika 3 tahun punya PR sebelum bicara tentang Palestina, kan bicara Mesir dulu. Wong pintu yang paling parah itu kan Mesir sebenarnya. Karena satu persatu negeri Islam malah rugi, mulai kehilangan kota-kota pesisir. Maka Salahuddin memikirkan, lah ini titik lemahnya muslimin di sini, di Mesir. Coba antum lihat, sejarah akan berulang. Betul nggak? Bukankah sejarah sama hari ini? Sama, teman-teman. Makanya tadi, perlu, ini PR-PR besar. Ketika Salahuddin melihat bagaimana caranya, dan Salahuddin menganalisa lapangan dulu. Jadi tidak langsung bergerak. Dianalisa dulu lapangan. Dia lihat bahwa wah ini kepemimpinan sudah parah betul. Rakyat sudah sangat ditulimi luar biasa. Tapi rakyatnya tidak kunjung bergolak dikarenakan sang pemimpin menguasai mereka atas nama agama. Di mana dulu jualannya dinasti Ubaidiyah yang mereka mengatasnamakan dirinya namanya dinasti Fatimiyah. Padahal aslinya Ubaidiyah. Kenapa mereka bilang Fatimiyah? Karena mereka mengklaim bahwa kami ini Ahlul Bait keturunan Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan PR-nya. Jadi mereka bohongi. Mereka bohongi itu masyarakat itu 200 tahun lamanya. Sudah ganti orang. Sampai nanti Salahuddin bekerja, gimana caranya dia supaya orang tahu Salahuddin bekerja, tapi Salahuddin itu mepet dengan pemimpin
Dipepet itu pemimpin dinasti Ubaidiyah itu. Pemimpin Syiah itu dipepet betul oleh Salahuddin. Dan nyaman, pemimpin itu nyaman. Nyaman oleh dengan Salahuddin itu nyaman. Jadi Salahuddin bergerak kadang nggak pakai tangannya sendiri. Tinggal kirim ke orang lain dari bawah meja ya kan. Antum aja yang bergerak. Saya tak pepet dia ini, biar dia nyaman dengan saya. Dia punya strategi luar biasa. Nggak asal hantam sana hantam sini, gubrak, nggak begitu. Itu penting sekali-kali teman-teman. Penting sekali-kali. Saya sering menyebutnya dengan pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, bus dinyalakan oleh musuh Islam, padamkan. Nyala lagi, bus padamkan lagi. Begitu. Muslimin memadamkan itu. Tapi jangan semua jadi pemadam kebakaran. Masa ada satu negeri isinya petugas pemadam kebakaran semua? Jangan semua. Karena kalau antum sibuk memadamkan api, kapan antum membangunnya? Itu masalahnya. Jadi tolong bagi tugas. Ya, bagi tugas. Maka harus diilmui dulu. Salahuddin analisa betul di lapangan. Jadi makanya ketika Salahuddin menganalisa itu, dilihat masyarakatnya ini sangat cinta dengan Ahlul Bait. Kecintaan pada Ahlul Bait tidak salah, teman-teman. Memang itu perintah Rasul kita. Nabi nitipkan keluarganya pada kita. Jadi kalau di sini ada yang Ahlul Bait, kita harus cintai beliau dengan lebih daripada yang lainnya. Ada Ahlul Bait, angkat tangan. Oh iya, kalau ada Ahlul Bait kita harus muliakan beliau karena itu pesan Rasul. Pesan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, tapi masalahnya masyarakat Mesir itu dibohongi itu. Sehingga Salahuddin tahu bahwa ini sangat sensitif masalahnya. Kalau saya sekedar saya bongkar, saya tutup sekarang juga saya ini, wah ini bergolak masyarakat Mesir karena mereka cinta Ahlul Bait. Cuma masalahnya mereka dibohongi oleh pemimpinnya, itu masalahnya. Melihat itu semuanya maka tidak bisa menggunakan cara tabrak sana tabrak sini. Salahuddin memikirkan strategi. Bayangin anak muda ini, ya kan, memikirkan negara anak muda. Maka dia harus punya strategi. Karenanya ketika perintah dari Aleppo datang, dari Halab, dari Nuruddin Zenki datang perintah pada Salahuddin, agar kamu wahai Salahuddin segera meminta kepada para khotib Jumat di mimbar-mimbar agar berdoa untuk khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Teman-teman begini, dulu mimbar Jumat, khutbah Jumat itu khutbah yang salah satunya akan mendoakan. Dalam setiap khutbah itu akan berdoa untuk pemimpin tertinggi sebagai bentuk ketaatan dan baiat. Umpamanya Mesir, kan pusatnya di Irak, jauh banget. Pusat kekhilafan Islam di Irak, di Baghdad. Nah Mesir untuk menyatakan bahwa kami masih taat setia kepada pemimpin tertinggi di Irak sana, maka di khutbah-khutbah Jumat ahli ilmu itu akan mendoakan, nanti di akhir khutbahnya akan berdoa untuk khalifah muslimin yang ada di Baghdad. Itu selalu begitu, ya kan? Dan makanya di beberapa negara hari ini itu berlakunya begitu, dan itu baik. Nah, cuma kan di negeri ini malah khotib-khotib Jumat mencaci maki pemimpinnya, ya kan? Saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar ini. Tapi alhamdulillah teman-teman, Nuruddin Zenki keluarkan perintah itu. Sudah, sekarang Salahuddin kan sudah masuk, sudah mepet kepada pemimpin tertinggi itu. Kamu sudah menjadi orang besar, artinya orang yang dianggap oleh pemimpin dinasti Ubaidiyah ini. Maka Nuruddin minta agar segera mimbar-mimbar di Mesir berdoa untuk khalifah Bani Abbasiyah. Tapi apa jawaban Salahuddin? Salahuddin mengatakan, untuk yang ini saya minta maaf. Saya tidak bisa menjalankan perintah yang ini. Ini perintah atasan. Kenapa? Tadi Salahuddin melihat bahwa ini kalau langsung sekarang juga, maka masyarakat Mesir akan bergolak luar biasa. Karena dengan itu maka otomatis itu sebuah pengumuman bahwa dinasti Ahlul Bait yang mereka klaim itu tutup. Ganti dengan dinasti Bani Abbasiyah. Dan masyarakat yang sangat cinta Ahlul Bait itu maka akan marah besar, akan sangat marah besar. Bagaimana ceritanya kecintaan kami ini ditutup? Dengan itulah maka Salahuddin tidak menggunakan cara itu. Dia minta maaf kepada atasannya Nuruddin Zenki agar saya tidak jalankan. Dan dia punya strategi sangat halus. Dia ubah semua yang ada di luar istana
dan dia dekati, dia pepet yang di dalam istana. Di luar itu dia ubah semua, di dunia militer, di dunia perekonomian, di dunia ilmu, ahli ilmu. Nah, mari saya tunjukkan sebagiannya. Umpamanya di dunia militer Salahuddin menganalisa jenderal-jenderalnya yang mana nih? Dianalisa. Oke. Karena tentu tongkat perintah ada di para panglima, maka Salahuddin satu persatu mencari para jenderal, para panglima yang Sunni. Maka dia masukkan, dia geser, dia masukkan, dia geser gitu kan. Dengan sangat halus di wilayah itu nanti masyarakat nggak perlu tahu. Di wilayah perekonomian tadi saya bilang bahwa masyarakat saat itu sangat tertekan dengan perekonomian yang sulit, dengan pajak yang menghimpit, sementara mereka juga tahu bahwa istana berpesta. Mereka tahu itu. Karenanya mereka sakit hati betul, dan karenanya Salahuddin memperbaiki perekonomian masyarakat dengan luar biasa. Secara perekonomian coba diperbaiki, dinaikkan taraf perekonomian, begitu. Itu karya luar biasa. Dan tentu dia nggak sendiri, dia punya tim, dia desain semua itu, perekonomian dia naikkan. Di sisi wawasan ilmu, karena kan sebenarnya yang menjadi masalah adalah ilmu mereka yang salah, ilmu masyarakat Mesir yang salah saat itu, makanya mereka harus diperbaiki. Maka Salahuddin memperbaiki dari sisi itu. Dulu mercusuar tertinggi untuk kampus Syiah adalah Al-Azhar. Kampus Al-Azhar itu malah aslinya adalah Syiah. Salahuddin lah yang mengubah dari Syiah itu. Sampai sekarang antum tahu Al-Azhar bahkan Mesir bukan Syiah. Dia punya strategi itu. Gimana caranya? Karena ilmu dilawannya pakai ilmu. Pemikiran dilawan pakai pemikiran. Kalau Anda angkat pedang, baru saya angkat pedang. Begitu. Dan makanya ketika pemikiran ilmu disebarkan oleh Syiah di sekolah-sekolah sampai kampus tertingginya adalah Al-Azhar, maka Salahuddin berpikir, termasuk literatur. Literaturnya literatur Syiah di perpustakaan-perpustakaan. Itu PR besar satu negara, teman-teman. Satu negara, PR besar. Salahuddin berpikir gimana caranya ini? Maka Salahuddin kumpulkan ahli ilmu yang Sunni. Kumpulkan ahli ilmu yang Sunni berbagai madhab. Berbagai madhab fikih. Mau madhab apapun. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kumpulkan. Salahuddin bilang, saya akan buatkan sekolah. Kampus. Dengan madhab masing-masing. Dan saya minta agar sudah hentikan pertikaian madhab. Tapi ajarkan madhab. Ini yang benar nih. Ini yang benar teman-teman. Belajar ilmu dimulai dari situ. Antum tiba-tiba masuk ke Quran, masuk ke hadis, gak bisa. Paham? Atau saya ulangi lagi kalimat saya. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Antum pikir bisa? Makanya menyedihkan cara berpikir kita hari ini. Karena begini, begitu antum bilang Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, langsung terbayang di kepala antum bahwa Imam Syafi'i itu mudah sekali kita jatuhkan karena tidak Quran sunnah. Siapa kita? Gak seujung kuku di ilmu beliau dengan ilmu kita ini. Kita ini gak ada apa-apanya. Karenanya menjadi rusak. Cara berpikir kita rusak. Dan kemudian akhirnya kita tidak bisa menghormati orang lain. Di sisi lain, pertikaian antar madhab juga sebuah kesalahan besar. Makanya yang benar Salahuddin ini. Karena itulah Salahuddin membuatkan kampus-kampus, sekolah-sekolah dengan madhab masing-masing. Ada kampus dengan madhab Syafi'i dan Salahuddin madhabnya Syafi'i. Ada kampus dengan madhab Maliki, begitu seterusnya. Setiap kampus itu didirikan dan langsung diberikan wakafnya. Ini wakafnya untuk pembiayaan sekolah dan kampus ini. Dikumpulkan, diletakkan ahli ilmunya masing-masing. Salahuddin yang membiayai itu semua. Antum lihat bagaimana gerakan Salahuddin. Salahuddin membiayai semua itu. Silahkan bergerak wahai para ulama. Ayo ajarkan Islam ini dengan madhab antum masing-masing. Sudah hentikan pertikaian. Kalau mau diskusi ilmiah, diskusi dalam ruangan ulama. Kan bahayanya media sosial hari ini. Kalau antum nonton YouTube, berantem kok di YouTube. Itu bahaya karena
yang nonton itu, umat itu nggak tahu ilmu semua, nggak sama ilmunya. Kalau mau diskusi, mau debat sangat hangat di ruangan ulama, kunci, kasih 10 satpam kalau perlu. Nggak boleh ada yang masuk di dalam para ulama sedang berdiskusi hangat. Begitu. Berantem kok di YouTube balas-balasan. Ini gimana ceritanya sih? Mau sampai kapan seperti itu? Nggak akan ada kekuatan kalau muslimin terus dalam pertikaian. Hentikan itu teman-teman. Sudah gitu nanti pas di komennya orang berantem semua di komennya. Itu memang salah semua. Yang komen salah, ahli ilmunya ya juga salah. Orang berantem kok di depan orang awam. Kalau ahli ilmu diskusi, debat, itu keluarkan dalil masing-masing. Tapi kalau masyarakat debat, keluarkan golok. Itu masalahnya. Paham ya? Itulah kenapa tidak boleh. Hentikan itu. Anak muda ini harus menjadi perekat bangsa. Satukan bangsa yang cabik-cabik, yang bertikai ini, yang porat marit. Jangan mau diajak berantem. Begitu berantem hentikan. Tutup. Case close. Tutup. Gak ada lagi. Tutup. Berhenti. Sampai di sini. Cut. Gak gitu. Anak muda itu. Rekatkan seperti Salahuddin merekatkan para ulama itu. Ayo masing-masing didanai, dibuat, serius. Dan nanti masing-masing menjadi sekolah besar. Kampus-kampus besar. Dengan pendanaan yang luar biasa. Itu boleh baca dalam sejarah pendidikan Islam dan sejarah wakaf. Itu karya yang dahsyat yang dilakukan oleh Salahuddin. Sampai akhirnya kemudian Salahuddin menutup sementara Al-Azhar. Nah, bisa ditutup. Penyebar pemikiran Syiah tutup. Begitu juga akses terhadap literatur dan seterusnya. Sampai itu kemudian bisa memperbaiki pemikiran masyarakat. Sadar bahwa oh ini toh Islam yang benar itu. Ya. Nah, kalau sudah begitu kan sudah sederhana. Sudah sederhana. Nutup negaranya sederhana kan jadinya. Didekatilah pemimpinnya itu, dipepet betul dan pemimpinnya juga nyaman dengan Salahuddin. Karena Salahuddin menunjukkan kesetiaan, menunjukkan bahwa saya bukan musuh, saya setia. Antum bisa bayangkan, Salahuddin yang jelas ingin menutup dinasti Ubaidiyah yang Syiah itu waktu sang pemimpin sakit dan meninggal, itu Salahuddin sangat sedih. Antum bisa bayangkan. Harusnya kan nggak sedih kan? Harusnya bilang alhamdulillah mati juga di orang. Tapi kan tidak terjadi. Kenapa? Kalau dia munculkan bentuk terima kasih syukurnya bahwa orang ini mati, bergolak lagi masyarakat. Ini sudah dikit lagi tutup, dikit lagi. Jadi bayangkan antum perlu punya strategi, punya kesabaran yang luar biasa. Itu anak muda harus begitu. Ditata betul dirinya. Karena masalahnya adalah Salahuddin itu punya ilmu tinggi, itu masalahnya. Itu masalah. Jadi dia tahu persis bagaimana harus bertindak. Nah ketika meninggal, itu lihat, begitu meninggal Salahuddin sangat sedih. Bahkan masyarakat datang untuk mengucapkan bela sungkawa ke Salahuddin atas matinya pemimpin Syiah. Itu bisa bayangkan itu kan? Oh itu kalau hari ini sudah berantem itu di YouTube, sudah berantem itu di Facebook ya kan? Gimana ceritanya orang kafir mati masa sedih? Itu nggak paham strategi. Belajar pada sejarah. Salahuddin orang luar biasa. Apa karya kita? Salahuddin itu bebaskan Palestina. Ya. Nah, disitulah maka Salahuddin bahkan ketika dia mendapatkan amanah tentang keluarganya sang raja yang meninggal itu, kan dia amanah tentang keluarganya, anak turunnya, itu semua dijalankan oleh Salahuddin. Semua. Keluarganya dibuat nyaman, dipindahkan ke tempat yang nyaman, diberi fasilitas negara, dan diberi penjagaan dan pengawalan yang sangat baik. Bisa bayangkan itu ya kan? Padahal itu, dia sedang berhadapan dengan musuhnya nomor satu. Mengerti caranya? Bukan cuma asal tabrak sana tabrak sini teman-teman. Hidupnya ada strateginya. Itu hidup berstrategi itu yang ngajari Rasul kita. Rasul itu orang yang sangat canggih strateginya. Ya, jadi makanya hentikan banyak bicara. Ngomong sana, ngomong sini, berantem sana, berantem sini, tolong dihentikan. Sudah nggak main untuk anak-anak muda, pemuda istiqomah ini udah nggak main begituan. Pikiran yang besar tadi saya katakan. Ayo bangun pikiran yang besar. Tutup resmi. Begitu tutup,
Salahuddin resmi dia yang ambil alih kepemimpinan seutuhnya. Nah itulah hari dia mengawali dinasti Al-Ayyubiyah. Masuklah gitu. Kemudian setelah itulah baru kemudian masuk ke Palestina. Masuk Palestina. Perang Hittin tahun 583 itu. Dan berhasil mengusir orang-orang Salim. Muhammad Al-Fatih juga demikian. Muhammad Al-Fatih juga membangun luar biasa. Bisa antum bayangkan bahwa kalau urusannya jihad mereka mujahid semua. Urusannya ilmu mereka alim semua. Urusannya abid, ahli ibadah, mereka ahli ibadah semua. Ahli ibadah semua. Urusannya apa? Mereka membangun, mereka adalah bapak pembangunan dua-duanya. Sama, Muhammad Al-Fatih juga sama. Dia membangun itu semua dengan sedemikian luar biasa. Luar biasa. Di semua bidang, sama dengan Salahuddin. Bukan hanya sekolah tadi ya, di segala macam infrastruktur masyarakat, Bimaristan, ada rumah sakit hari ini kita nyebutnya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih membangun itu dengan luar biasa. Dan kalau Salahuddin itu memindahkan dari Al-Azhar dipindahkan ke Ibnu Tulun. Dari tadinya pusatnya di Al-Azhar sebagai pusat ilmu, karena dia tutup untuk menghilangkan jejak dulu dari masyarakatnya, maka dia pindahkan ke sebuah tempat namanya Ibnu Tulun. Dan sampai sekarang Ibnu Tulun masih tempat yang luar biasa. Itu bekas peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi yang memindahkan ke tempat itu. Nah, Muhammad Al-Fatih juga sama. Muhammad Al-Fatih membangun itu dengan kepemimpinan yang sangat tinggi, tekadnya, ahli ibadahnya sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya sekali lagi bukan hanya strategi, tapi juga kesolehan. Bukan hanya kesolehan, tapi juga ilmu dan strategi. Muhammad Al-Fatih juga demikian. Maka dia pergi ke berbagai negeri. Dia bahkan kadang dia bawa sendiri pasukannya. Dia masuk setelah Konstantinopel, dia langsung berhasil masuk ke wilayah Eropa Timur. Terus bergerak negeri-negeri Balkan di Eropa Timur, terus begitu seterusnya. Karena setelah Konstantinopel, apa yang di kepala dia? Roma. Satu paket hadisnya. Satu paket. Itu kan tinggal ke barat aja terusin. Ketemu Itali, ketemu Roma. Tapi begitulah cara Allah untuk menyisakan bahwa sampai hari ini itu belum terjadi. Semua berhenti. Dari arah Spanyol, dari Andalusia, masuk sampai Perancis Selatan berhenti. Padahal sedikit lagi masuk Itali. Begitu juga dari arah timur, Konstantinopel terus berhenti juga sebelum masuk ke Roma. Gitu ya, itu cara Allah menyisakan untuk antum semuanya. Itu. Dan Salahuddin Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala, maka masuk ke wilayah-wilayah yang sedemikian luar biasa itu, dan kemudian beliau juga membangun luar biasa negerinya. Makanya peninggalan-peninggalannya juga luar biasa. Dari mulai masjid, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, membangun perekonomian, membangun wawasan masyarakat, keamanan, militer, luar biasa. Baik, sudah setengah 9. Saya ingin bacakan teman-teman sebagai penutup wasiat supaya kita tahu bahwa orang-orang besar itu memikirkan generasi pelanjutnya. Generasi pelanjutnya. Dan ini wasiatnya Salahuddin untuk anaknya, karena nanti yang memimpin setelah Salahuddin adalah anaknya. Namanya Utsman. Kalau tadi Salahuddin siapa namanya? Yusuf. Nah, Utsman bin Yusuf Salahuddin. Lihat sebagian nasihat Salahuddin saya bacakan. Salahuddin berikan nasihat pada anaknya. Usika ya bunayya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu wahai anakku dengan untuk bertakwa pada Allah. Fa innaha ra'su kulli khair. Karena takwa itu adalah merupakan kepala atau pimpinan semua kebaikan. Jadi pemimpin semua kebaikan. Wa amuruka bima amarakallahu bih. Aku perintahkan padamu dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Fa innahu sababun najahik. Karena itu adalah merupakan sebab keberhasilanmu. Wahdhar minad dima wad-dukhul fiha. Hati-hatilah dengan darah. Jangan kamu masuk ke sana. Jadi hal-hal yang hubungannya dengan darah, menumpahkan darah, membunuh orang, jangan masuk ke sana. Itu hati-hati, harus hati-hati betul, diukur betul secara syariat. Kalau enggak jangan masuk, itu urusan darah. La taqtul bisyubhah.
jangan membunuh kalau masih meragukan masalahnya. Kau ingin menghukum, ada orang kayaknya kasusnya masih meragukan, jangan keluarkan keputusan membunuh. La taqtul biduni sabab, jangan membunuh tanpa sebab. La taqtul duna hajah, fa inna dam la yanam. Jangan membunuh kalau tidak ada kebutuhan dan sebab tadi itu, karena darah tidak pernah tidur. Dia terus ngalir gitu. Itu terancam orang akan balas dendam dan seterusnya. Usika bihifdzi qulubir ra'iyah. Saya wasiatkan kepadamu nak, agar kamu jaga hatinya rakyat. Jaga hati rakyat gimana tuh? Jaga hatinya rakyat. Gak pantas. Rakyatnya lagi susah, sengsara, pemimpinnya berpesta. Itu gak jaga hati rakyat namanya. Gak bisa, pemimpin cuma berkata, ini kan halal, ya. Ini kan harta saya, ya. Tapi itu tidak menjaga harta rakyat namanya. Gak menjaga hati rakyat namanya. Betul kan? Betapa sedihnya itu rakyat. Jaga hati rakyat. Wan nadhar fi ahwalihim. Lihatlah keadaan mereka. Perhatikan betul, cek dulu keadaannya masyarakat seperti apa. Wal ihtimam bihim daiman, dan perhatikan selalu keadaan mereka. Fa anta amini wa aminullah alaihim. Kamu nak adalah merupakan orang yang aku beri amanah setelah saya. Dan kamu orang yang akan mendapatkan amanah Allah untuk memimpin masyarakatmu. La tahqid ala ahad. Jangan pernah dendam, jangan pernah iri. Jangan pernah dengki pada siapapun. Begitu seterusnya, beliau memberikan beberapa nasihatnya. Juga beliau mengatakan la tadhlim ahadan. Fa idza dhalamta fa innahu la yughfaru lak illa idza 'afa 'anka sahibul haq. Jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Karena kalau kamu berbuat zalim, maka kamu tidak akan diampuni Allah kecuali kalau orang yang kamu zalimi sudah maafkan kamu. Nah, kalau belum bisa maafkan, kamu tidak diampuni Allah. Jadi pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman. Baik, itu sebagian. Kemudian teman-teman ada satu lagi adalah nasihatnya Muhammad Al-Fatih kepada putranya yang putranya namanya Bayazid II. Bayazid II ini juga nanti menjadi penggantinya Muhammad Al-Fatih. Makanya disiapkan betul generasi penggantinya. Kata Muhammad Al-Fatih nasihatin anaknya, ha anada amut. Nah, ini bapakmu ntar lagi mati nih. Ntar lagi bapakmu mati nih. Walakinni ghairu asif li'anni tarikun khalafan mithlak. Tapi saya tidak sedih karena saya meninggalkan orang sehebat kamu. Itu luar biasa kan. Kun adilan, salihan, rahiman. Jadilah kamu orang yang adil, orang yang soleh, dan orang yang penyayang. Wabsut ala ra'iyatika himayataka biduni tamyiz. Dan lapangkan, jadi tolong dibuka selebar-lebarnya untuk rakyatmu dalam rangka melindungi mereka tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Semua lindungi rakyatmu. Wa amal ala nasrid dinil islami. Sebarkan agama Islam ini. Dari pesan bapak yang soleh, pemimpin soleh itu pesannya gitu. Aku pernah dengar begitu, ada pemimpin sekarang pesan anaknya begitu. Sebarkan agama Islam ini nak. Fa inna hadza huwa wajibul muluki 'alal ard. Karena ini kewajiban para raja di muka bumi ini. Menyebarkan Islam ini. Qaddimil ihtimam bi amrid dini 'ala kulli syai'. Dulukan urusan agama di atas semua urusan. Urusan agama kamu perhatikan di masyarakat itu harus jadi perhatian nomor satu pemimpin. Nomor satu sebelum yang lain. Sebelum bicara politik, ekonomi, apa segala macam. Jangan malah agama dikorbankan. Politik dijunjung tinggi, agama dikorbankan. Ekonomi dibangun, agama dikorbankan. Enggak gitu. Kata Muhammad Al-Fatih, dulukan urusan agama di atas segala urusan. Wala taftur fil muwadhabah alaihi wala tastakhdim al-ashkhas alladziina la yahtamuna bi amri din wala yajtanibuna al-kaba'ir wa yanghamisuna fil fuhsh. Jangan pernah merasa lelah
Jangan pernah merasa lelah, gitu Pak. Nasihati anak, jangan pernah merasa lelah untuk terus menjalankan hal itu. Jangan kamu angkat pemimpin, jangan kamu angkat pemimpin siapapun itu yang tidak punya perhatian terhadap agama, tidak menjauhi perbuatan dosa besar dan menjalankan kekejian. Itu nggak pantas kamu angkat. Jadi kalau ada pemimpin nggak ada kepedulian pada agama, jangan pernah diangkat. Wajani bil bid'ahil mufsidah. Jauhilah urusan-urusan bid'ah yang merusak. Jauhi. Wa ba'idil ladina yuharridunaka 'alaiha. Jauhilah orang-orang yang mendorongmu untuk menghidupkan dan menjalankan bid'ah itu. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Wasi' ruq'atal biladi bil jihad. Luaskanlah wilayah negeri ini dengan cara jihad. Wahrus amwal baitil mal min an tatabaddan. Jagalah harta baitul mal, harta umat ini jangan sampai dia kemana-mana perginya. Iyyaka an tamudda yadaka ila mali ahadin min ra'iyatik ila bihaqqil Islam. Jangan pernah kau ulurkan tanganmu mengambil harta salah satu saja dari rakyatmu kecuali dengan hak Islam. Wadmun lil mu'awwizina quwwatahu wabdhul ikramaka lil mustahiqin. Jaminlah kekuatan untuk orang-orang yang lemah dan muliakanlah dan jagalah kemuliaan untuk orang-orang yang berhak. Wa bima anna al-ulama hum bimathabatil quwwatil mabthutha fi jismid daulah. Nah, ini penting banget, Pak. Dikarenakan para ulama adalah merupakan kekuatan yang ada di tubuh negara ini. Ulama itulah yang menyebabkan negara ini kuat. Fa'azzim janibahum wa syajji'hum. Maka agungkan mereka dan terus beri dukungan pada mereka. Motivasi para ulama, dikasih dukungan, disupport para ulama itu. Wa idza sami'ta bi ahadin minhum fi baladin akhar fastaqdimhu ilaika wa akrimhu bil mal. Kalau kamu dengar ada yang alim di negeri mana, maka undanglah beliau dan muliakan dengan harta. Gitu. Ya, Masya Allah, itu lihat pesannya. Karena itu kekuatan, jaga mereka. Karena begitu, kadang-kadang para ulama ikhlas itu nggak sempat nyari duit. Nggak sempat. Mereka sibuk dengan baca buku, menganalisa buku, mengajarkan ilmu, nggak sempat nyari duit. Maka kemudian kata Muhammad Al-Fatih pada anaknya Bayazid II, panggil beliau, undang beliau, muliakan dengan hartamu. Itu bukan malah kemudian dipersempit, kemudian malah di-cut sekalian tuh urusan itu. Lihat barokahnya negeri ini yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih dan putranya. Hadari la yaghurrannakal mal walal jund. Hati-hati nak, hati-hati. Jangan kamu tertipu oleh harta dan kekuatan pasukan. Jangan cuma gara-gara wah ini negara sedang punya uang banyak, pasukannya sedang kuat. Jangan tertipu oleh itu. Wa iyyaka an tub'ida ahlas syari'ati an babik. Hati-hati jangan pernah menjauhkan ahli ilmu syariat dari pintumu. Jangan sampai kamu jauhkan ahli. Jadi kamu harus dekat-dekat dengan ahli ilmu syariat ini. Wa iyyaka an tamila ila ayyi 'amalin yukhalifu ahkam syariah. Dan jauhilah dan jangan sampai kamu lebih cenderung untuk melakukan sebuah aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Fa innad dina ghayatuna. Karena agama inilah tujuan kita. Wal hidayah manhajuna. Dan hidayah itu adalah manhaj kita. Wa bidzalika tasarna, dan dengan itulah kita menang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.